tetapi ternyata adalah penyerahan ya kasus. Penyidikannya diserahkan ke kejaksaan, yang itu kami menilai itu merusak sistem hukum ya. Karena dalam KUHP tidak mengenal penyerahan penyidikan. Yang dikenal adalah pelimpahan. Yaitu P21 yang kemudian dilanjutkan ke penuntutan. Dan kita melihat banyak kejanggalan dalam kasus ini. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Ini kisru tidak benar, harus diambil alih agar hukum tidak rusak. Jadi KPK yang melanjutkan ini, itu ada di dalam Undang-Undang KPK pasal 10A. Jadi KPK dalam rangka supervisi bisa mengambil alih kasus itu dan dia yang menangani. Tapi kan berkali-kali saya katakan, apa berani KPK? Ini seperti apa Pak dari KPK? Ya kalau supervisi kan memang sudah ada ketentuan, ada pasal 6 yang mengatur tentang kewenangan koordinasi dan supervisi. Nah nanti sambil kita tindak lanjuti, meskipun secara permintaan secara lisan sudah disampaikan, nanti kan pasti ada permintaan juga secara tertulis dan akan dibahas sesuai dengan SOP yang ada di KPK. Mari kita menghormati seluruh proses hukum dan berkenaan dengan masalah tindak pidana korupsi. Berulang kali juga Bapak Presiden selaku Kepala Negara maupun Kepala Pemerintahan mengingatkan kepada kita semua, terutama jajaran pemerintahan, untuk memperbaiki diri, menghilangkan praktek-praktek yang tadi kami sebutkan. Status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah sempat berubah dari tersangka menjadi saksi dan kembali menjadi tersangka. 3 surat perintah penyidikan diterbitkan. Tim khusus beranggotakan 9 orang dibentuk Kejaksaan Agung. Bisakah Kejaksaan membuktikan independensinya ketika menangani perkara yang melibatkan mantan pejabatnya, atau perlu supervisi dari KPK? Kita bahas pada malam hari ini pemirsa bersama saya Ayu Nufus. Inilah Interupsi. Tentu saja untuk membahas perkara ini kita sudah mengundang narasumber yang luar biasa di studio Interupsi. Saya langsung perkenalkan, di sebelah kanan saya ada praktisi hukum Farhad Abbas. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Bang Farhad sudah bergabung di studio Interupsi. Dan juga ada Pak Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Pak Fikar, terima kasih sudah hadir, sudah siap untuk membahas perkara yang sedang kontroversi ini, Pak. Terima kasih, selamat malam. Baik, dan di sebelah kiri saya ada Arief Maulana, Wakil Ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat malam, Mbak. Dan juga yang fenomenal ya, ada Mas Yudi Purnomo, penyidik KPK tahun 2013 hingga 2021. Saya ingin ingatkan kembali rules di studio Interupsi, Anda boleh adu gagasan, adu argumen, tapi pastikan Anda katakan interupsi. Saya ke Mas Yudi dulu, Mas. Berbicara soal pengalaman Anda dari tahun 2013 hingga 2021 begitu ya, melihat drama status hukum dari Febri begitu ya, yang dari tersangka, saksi, tersangka lagi ketika sprindik diumumkan. Ditambah lagi di saat yang bersamaan ada Kejagung yang mengumumkan akan menutup pengumpulan data dari SPPG. Kalau menurut Anda, apakah ada konflik kepentingan atau mungkin barter kasus dalam perkara ini? Ya, kalau saya melihat ya, bahwa sebenarnya penanganan perkara baik itu big fish ya kan maupun perkara kecil semuanya sama ya. Prosedurnya sama, undang-undangnya sama ya. Namun kemudian yang berbeda adalah bahwa ketika big fish yang kemudian melibatkan prominent people, ini memang tentu penegak hukum harus melihat dari helikopter view, memang tidak kacamata kuda. Akhirnya kan yang terjadi ya seperti saat ini ya, ketika
sebenarnya ada beberapa hal ya yang kemudian menjadi prosedur yang biasa, tetapi kemudian ya akhirnya terjadi kompromi ya, yang kemudian diambil win-win solution ya, yang kemudian yang terjadilah saat ini ya, di mana dari penyidikan kepolisian ya kemudian diserahkan kepada kejaksaan ya, kemudian ya kejaksaan diserahkan dalam bentuk penyidikan. Kompromi yang Anda maksud itu seperti apa? Kompromi apa yang Anda lihat di Ya, sini? komprominya dalam sisi penanganan. Oke. Ya, terlepas dari bahwa ada perdebatan misalnya kenapa yang diserahkan itu sudah jadi tersangka walaupun diperiksa dan lain sebagainya, tetapi saya melihat bahwa teman-teman di Polri ya, walaupun kemudian Legowo menyerahkan ya, tapi mereka sudah mengunci ya bahwa dalam kasus ini karena barang buktinya berhasil ditemukan berupa uang ya 0,5 triliun dan 74 kilogram ya, maka tentu dari 3 kasus korupsi yang ditangani, baik itu suplai batu bara, kemudian Krakatau Steel, termasuk juga Asabri ya, mereka teman-teman polisi sudah berani menetapkan tersangka. Artinya ketika diserahkan kepada kejaksaan, maka teman-teman kejaksaan ya sebenarnya startnya nggak dari nol ya, startnya itu sudah punya 2 tersangka, bahkan 1 sudah ditahan seperti itu. Nah kemudian yang paling penting juga ketika terjadi kasus seperti ini, komunikasi ke publik itu sangat penting ya. Misalnya ketika kemarin tiba-tiba menjadi saksi lagi gitu ya, walaupun bisa jadi sebenarnya sudah tersangka gitu ya, tapi kemudian dikemas bahwa ini saksi lagi, itu kan bisa backfire. Dalam kondisi masyarakat melihat ya, ini tentu nggak bisa main-main dalam berkomunikasi gitu ya, harus benar-benar yang strength, benar-benar yang jelas dan akurat. Kemudian juga penanganannya ke depan ya, penanganannya ke depan ya, saya paham bahwa dalam kasus ini ya tentu banyak di luar ini jeruk makan jeruk dan lain sebagainya, tapi saya yakin bahwa jeruk makan jeruk artinya apa dalam ya, artinya apakah bisa ya suatu instansi menangani anggotanya sendiri gitu, atau lagi yang sudah menjabat lebih tinggi seperti itu ya. Sebenarnya dalam berbagai macam apalagi kasus, beliau ini adalah jampitsus Jampitsus ya, termasuk pimpinan. berbagai macam kasus sebenarnya bisa saja gitu ya, tergantung dari perspektifnya dan sebagainya. Namun sekali lagi bahwa sekarang yang ditunggu oleh masyarakat itu kan sebenarnya hanya tadi, apakah penanganan ini ya, ini harus dibuktikan. Buktinya sebenarnya bagi saya gampang Mbak Aya ya, bahwa pertama tentu diumumkan secara formal ya, kemarin kan doorstop dan sebagainya, diumumkan secara formal tersangkanya siapa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemudian dilakukan penahanan. Bagi saya cara untuk mendapatkan kepercayaan tidak ada konflik interest adalah dengan segera dilakukan penahanan terhadap mantan Jampitsus. Baik. Mengapa? Sebentar kita stop dulu sebentar terkait dengan sprindik ini, menarik sekali yang memang ini menjadi perbincangan. Saya mau tanya Pak Fikar, Pak, sebenarnya ketika sprindik itu diumumkan oleh Kejagung, status hukum Febri itu sebenarnya seharusnya seperti apa? Iya, sprindik itu surat perintah dimulainya penyidikan. Berarti harus mulai dari nol lagi? Iya, jadi sebenarnya enggak, itu sudah sebenarnya mulai baru lagi sebenarnya jadinya. Mulai dari penilaiannya dan semua-semuanya harus dimulai dari nol. Padahal kan lagi. sudah ada dari kepolisian kan sebenarnya. Perkaranya, siapa tersangkanya, perkaranya apa gitu. Mestinya sudah tingkat penuntutan kan sebenarnya. Tapi dengan keluar sprindik baru, itu artinya kejaksaan membuka penyidikan baru gitu. Makanya kemudian masyarakat jadi ribut ketika sebenarnya sih prosedurnya benar. Apa yang namanya tersangka itu pasti berasal dari salah satu saksi. Ya, itu pasti itu. Ya, artinya setiap proses penegakan hukum itu pasti akan melewati proses itu gitu. Baik. Nah, cuma mestinya kalau dia diasumsikan meneruskan proses di kepolisian, mestinya langsung tersangka. Tapi ternyata kan pakai sprindik baru. Artinya dia bukan lagi tingkat penuntutan, tapi penyidikan baru sebenarnya. Nah, karena itu kemudian penetapan tersangkanya setelah dia didengar sebagai saksi. Setelah masyarakat ribut, kok cuma saksi? Lalu kemudian diletakkan lagi dia sebagai tersangka. Berarti statusnya sebagai saksi di Kejagung itu sudah benar? Dari urutan proses benar, karena dia sprindik baru gitu. Tapi kalau dia sprindiknya mulai dari kepolisian, nggak benar, mestinya langsung tersangka gitu.
Ya, Baik, jadi karena dilimpahkan di tengah jalan oleh kepolisian dengan status tersangka, kemudian ketika sprindik di Kejagung, Ya. statusnya baru lagi. Ya, itu Masih. terminologi dilimpahkan juga keliru itu. Harusnya apa, Pak? Serahkan. Diserahkan. Kalau dilimpahkan itu penyidikannya sudah selesai, dilimpahkan ke penuntutan. Baik. Ini penyidikan belum selesai, diserahkan kelanjutan penyidikannya. Nah kan Pak Yusril ngomong itu penyidikan lanjutan, istilahnya gitu kan, pakai terminologi itu. Oke. Padahal itu sebenarnya nggak ada di KUHP. juga. Semua nggak ada istilahnya ini. Semua nggak ada istilahnya? Semuanya nggak ada istilahnya. Ini apa gitu kan? Oke. Di dalam KUHP itu nggak ada Jadi istilah. lagi-lagi Ada. menurut Anda apa? Ya, ini win-win solution Oke. seperti itu. Kalau YLBHI melihatnya seperti apa, Mas? Ya, pertama kita melihat kasus ini sebagai skandal besar ya, kasus korupsi di rezim pemerintahan Prabowo yang kemudian menjanjikan akan mengejar koruptor sampai Antartika gitu ya. Mestinya kalau dengan pengandaian seperti itu, penuntasan kasus korupsi itu tegas, jelas dan tidak pandang bulu. Mestinya ya. Tapi kemudian kita melihat fakta bahwa hari ini nampaknya tidak begitu. Ya, lembek sekali nih pemberantasan kasus korupsinya. Karena kasus korupsi yang mestinya kemudian ditangani oleh KPK, ya tapi kemudian justru kemudian ditangani oleh kejaksaan sendiri. Lembeknya bagian mana, Mas? Sementara kita tahu bahwa ini yang tersangkut kasus korupsi itu adalah panglima perangnya pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung. Ini bukan jabatan yang main-main. Dan ini sebetulnya menambah daftar panjang rusaknya hukum Indonesia. Ya, polisinya korupsi, jaksanya korupsi, hakimnya juga korupsi. Ya, jadi saya kira penting untuk kemudian menuntaskan kasus ini secara terang benderang, jelas, clear begitu. Makanya kemarin YLBHI mengeluarkan statement bahwa pelimpahan kasus ini kepada penyerahan kasus ini kepada kejaksaan, banyak pihak sempat terkecoh ya, pelimpahan itu dipikirnya P21, tetapi ternyata adalah penyerahan ya kasus, penyidikannya diserahkan ke kejaksaan, yang itu kami menilai itu merusak sistem hukum ya, karena dalam KUHP tidak mengenal penyerahan penyidikan, yang dikenal adalah pelimpahan, yaitu P21 yang kemudian dilanjutkan ke penuntutan. Dan kita melihat banyak kejanggalan dalam kasus ini. Dan oleh karenanya dari Kejanggalan awal, yang menurut Anda paling Anda perhatikan itu apa? ya, kejanggalan yang paling jelas kita bisa meruntut sebetulnya dari kronologi dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 11. Ya, dimulai dari adanya penggeledahan di kafe dan rumah mantan Jampitsus, kemudian ada pengerahan pasukan ya di Polda Metro Jaya. Pasukannya ini bukan pasukan ini ya penegak hukum ya, tapi Tentara Nasional Indonesia yang ngurusi pertahanan. Yang ini inkonstitusional kalau menurut kami. Ya, kemudian tiba-tiba ada penetapan tersangka, ya, dan itu yang menarik adalah ada surat perintah di internal kejaksaan untuk menghentikan penyidikan kasus MBG. Yang kita tahu bahwa kasus MBG ini banyak menyeret ya ini institusi kepolisian juga sebagai penyelenggara SPPG termasuk TNI. Baik. Ya. Jadi menurut Anda ini banyak kejanggalan Dan di setelah sini itu ya? ada pertemuan dengan presiden, baru kemudian dilimpahkan. Oke, baik. Saya tangkap. Jadi satu yang harus digarisbawahi, pelimpahan itu terjadi setelah presiden ketemu dengan kejaksaan, kepolisian, ya, dan juga Kemenhan. Baik, saya tangkap poinnya. Saya ke Bang. Belum pelimpahan tadi, baru penyerahan. Baru penyerahan, baru pelimpahan. Baru penyerahan, maaf. Saya Jadi kata salah, pelimpahan geser dan ya. penyerahan itu adalah dua hal yang berbeda. Baik, saya ke Bang Farhan. Bang, di media Anda sempat memberikan statement sepertinya Anda cukup tahu sekali dengan dua tersangka ini, sosok Febri dan juga Don Rito. Iya, memang Presiden memberi perhatian khususnya buat kejaksaan dalam pemberantasan korupsi, sehingga keluarlah Kepres untuk pengamanan banyak TNI Angkatan Laut lah kira-kira seperti itu. Artinya selama 4 tahun menjadi Jampitsus, prestasi luar biasa Bang Febri ini, ya kurang lebih berapa ratus sampai 1.000 triliun bisa kembali uang negara. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ada beberapa PR khususnya beberapa pejabat di bidang penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Contoh, Pak Firly Bahuri, beliau sampai sekarang belum pernah di P21-kan perkaranya, walaupun sebagai tersangka. Dan ditahan juga belum? Belum ditahan. Kemudian pernah kejadian Pak Budi Gunawan, pernah jadi tersangka oleh KPK, tapi dengan upaya tetap praduga tidak bersalah sehingga beliau dibebaskan.
sempat menjadi Wakapolri dan Kepala BIN Indonesia. Nah, jadi saya minta supaya masyarakat, terutama para praktisi hukum, untuk pertama bersikap positif terhadap Kejaksaan Agung. Artinya, biar bagaimanapun muara perkara itu tetap pada Kejaksaan Agung. Mungkin polisi menyadari bahwa ya mereka sebagai sinergi penegakan hukum bukan melimpahkan bahwa polisi tidak mampu, tapi mungkin lebih independen dan lebih mampu, karena selama ini Kejaksaan juga banyak menangkap para jaksa yang dianggap nakal. Nah, kemudian dari pengacara Don Rito sudah mengatakan bahwa kepemilikan uang itu adalah titipan dari pengusaha untuk pembangunan Kalimantan. Dia tidak menyebutkan namanya. Gitu. Ada apa? Sebenarnya justru saya kaget pihak kepolisian tidak terlalu banyak berbicara setelah itu. Gitu. Apakah ini barang bukti yang bisa dimasuk di akal sehingga mungkin ada perubahan atau bagaimana? Memang rencana saya akan menyarankan seandainya pihak kepolisian menetapkan Bang Febri ini sebagai tersangka tanpa melibatkan saksi, ya bisa diperadilan. Nah, mungkin jaksa jeli jangan sampai diperadilan dimenangkan. Nah, mereka menetapkan membuat sprindik baru, kemudian membuat tersangka, kemudian memeriksa persoalan ini secara seobjektif mungkin. Berarti Ya. Anda melihat bahwa Febri ini bisa lepas dari... Kalau menurut saya perlunya pelindungan. Di mana negara menjamin ya? Karena dia pertama telah mengorbankan keselamatan pekerjaan dia karena untuk memberantas korupsi, ya kayak Asabri yang termasuk Timah kemarin, termasuk MBG. Ya. Harusnya kita membuat suatu perhatian kayak misalnya dalam satu perkara ada ahli nuklir dapat dideponir perkaranya. Nah, harusnya seluruh pejabat KPK, polisi, kalau misalnya terdapat hal seperti ini kan baru diduga banyak uang di rumahnya ditemukan. Bukan terbukti bahwa Bang Febri ini korupsi anggaran pemberantasan korupsi untuk kepentingan pribadi memperkaya dirinya atau orang lain. Nah, tapi yang saya lihat di sini Jadi artinya masyarakat harus melihat sisi positif secara objektif prestasi dari Febri prestasinya, meskipun ada kasus yang sedang karena belum terbukti. belum terbukti. Kita akan bahas lengkapnya pemirsa, tetaplah di Interupsi.